Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinanda Kurnia Putri. Saya dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perencanaan usaha mata kuliah analisis manajemen bisnis. Kelompok kami terdiri dari Putra Agung Sudayu, Dinanda Kurnia Putri, Muhammad Mukamal Zainuri, dan Evira Putri Nuraini. Selanjutnya saya akan membacakan tentang alasan pendirian usaha. Mendirikan usaha sendiri memang bukan tanpa resiko. Namun, jika kita sudah memahami kemampuan kita di bidang usaha yang akan kita ambil, tentunya kita juga sudah mengetahui resiko apa yang akan kita hadapi. Dan tentunya juga kita bisa mengatasi segala resiko. Jadi, dengan memahami kemampuan yang ada pada diri kita, dapat dipastikan akan mengurangi segala resiko pada usaha yang akan kita jalani. Seperti yang kita ketahui, membuka usaha sendiri tentu dapat mengurangi angka pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan. Menurut Kamtelsel, itu merupakan salah satu alasan kenapa kita harus mencoba untuk membuka usaha sendiri daripada bekerja dengan orang lain. Masih banyak lagi alasan lain kenapa kita harus membuka usaha sendiri. Contohnya yaitu, adapun alasannya yaitu menjadi kebanggaan tersendiri, belajar dari resiko, bekerja sesuai dengan keadaan, dan mudah membagi waktu. Selanjutnya, tujuan pendirian usaha. Seorang wirausahawan harus dapat memecah tujuan utama usahanya menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil yang disebut dengan sasaran. Seorang wirausahawan harus dapat mewujudkan tujuan perusahaannya sedikit demi sedikit dan tetap mempunyai fokus tujuan utama. Tujuannya untuk mencapai keberhasilan di dalam usaha, mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan lain, berguna untuk melakukan merger dengan perusahaan lain, menggunakan orang-orang yang mempunyai keahlian untuk bekerja sama, menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya, nama usaha. Pentingnya merek untuk sebuah produk tidak hanya memudah produk lebih dikenal oleh konsumen, namun juga melindungi produk dari pemalsuan oleh pihak lain. Selain itu, masih banyak manfaat lainnya. Pemilihan merek atau nama usaha membutuhkan prioritas dan perhatian yang serius, tidak kalah dengan aspek lainnya. Usaha ini kita beri nama kedai kita. Menurut kami, nama tersebut lebih mudah diingat oleh konsumen. Yang kedua, tempat usaha. Tempat usaha kita memilih di rumah teman kami dan memasarkannya lewat media sosial. Pemilik utama usaha ini adalah Evira Putri Nuraini. Yang keempat, bidang usaha. Usaha yang kita lakukan ini termasuk dalam bidang kuliner atau makanan. Visi dan misi. Menjadi kedai yang memproduksi makanan berkualitas sehat, aman, dan dipercaya oleh konsumen. Menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Moto kami yaitu praktis, halal, bersih, dan sehat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Evira Putri Nuraini. Nama saya Evira Putri, NIM 1910411257. Saya akan membahas tentang aspek permodalan dan biaya. Jadi modal awal usaha kami yaitu 232.000 dengan rencana penghasilan yaitu 333.000 dalam sekali produksi. Jadi untuk penghitungan labanya sendiri 333.000 dikurangi 232.000 sama dengan Rp101.000. Jadi kami menargetkan laba kami dalam sekali penjualan yaitu Rp101.000. Selanjutnya situasi persaingan. Tentunya usaha kuliner banyak sekali diminati oleh banyak orang. Namun kembali lagi kepada rasa. Ketika kami mau memberikan rasa yang sesuai dengan selera dan lidah para konsumen, maka konsumen akan menjatuhkan hati dan memberikan kepercayaannya kepada produk kami. Sasaran usaha kami yaitu kepada masyarakat sekitar, pelajar dan juga mahasiswa. Tentunya kami juga melakukan promosi penjualan melalui media sosial yaitu Instagram, Line, WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya, serta menawarkan kepada teman-teman kuliah, kerabat, dan juga saudara-saudara. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis SWOT, strong atau kekuatan. Kami memproduksi produk kami menggunakan bahan-bahan yang sehat dan juga bergizi. Kami memproduksi dengan alat dan juga tempat yang bersih, tentunya menjamin kehigienisan. Lalu juga makanan kami merupakan makanan yang lezat namun tetap praktis. Selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness. Kelemahannya yaitu
proses produksi yang cukup lama karena perlu memarinasi ayam, lele, dan juga menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Lalu juga makanan kami tidak dapat bertahan cukup lama, dan juga kami memerlukan improvisasi supaya kami memberikan makanan yang berbeda dari pebisnis lainnya. Lalu selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Menurut kami, peluang dalam usaha kuliner ini sangat menjanjikan, cukup menjanjikan, karena pastinya dibutuhkan oleh banyak orang. Namun kami juga perlu melakukan inovasi supaya produk kami dapat dikenal berbeda oleh para konsumen. Kemudian threat atau ancaman. Pesaing-pesaing yang terlebih dahulu berbisnis, apalagi yang menunya sama, menu makanan dan menunya sama, tentunya menjadi saingan atau ancaman untuk bisnis kami sendiri. Namun kami akan berusaha untuk menginovasi produk kami supaya berbeda dari pebisnis lainnya. Pasar yang dibidik. Kami mempromosikan dan menawarkan produk kami melalui media sosial seperti Instagram, Line, Facebook, YouTube, WhatsApp, dan lain-lainnya. Dan kami juga melakukan penawaran menarik, yaitu melalui pesan antar ojek online, sehingga konsumen tidak perlu capek-capek datang ke tempat kami, tinggal tunggu aja di rumah, nanti akan diantarkan oleh ojek online tersebut. Jadi tentunya menghemat waktu dan juga praktis. Nama saya Muhammad Mukamal Zainuri, NIM 256. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Evira Putri. Saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang dibagi 4 bagian, yaitu yang pertama, memberikan potongan harga dalam upaya memperkenalkan produk, sehingga dalam begitu semua orang akan lebih tertarik membeli untuk mencicipinya. Adapun strategi tersebut tentunya diharapkan bisa mengenalkan produk dan juga bisa menghasilkan repeat order. Yang kedua, apabila ada yang memesan banyak, kami biasanya akan memberikan bonus. Jadi bonus bisa berupa pengurangan harga atau bisa dengan penambahan produk. Diharapkan dengan pemberian bonus tersebut akan membuat pembeli merasa diuntungkan dan akan membeli produk kami terus-menerus dan bisa menjadi pelanggan tetap. Yang ketiga, media sosial selalu menjadi tempat yang tepat untuk melakukan promosi dan pemasaran produk apapun termasuk kuliner. Selain karena penggunanya yang cuma-cuma, media sosial juga menjadi tempat interaksi masyarakat saat ini. Yang keempat, manfaat seluruh media sosial yang ada seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp, Line, YouTube, dan lain sebagainya. Perbanyak promosi di media sosial. Yang paling sering ditonton oleh konsumen Anda di media sosial, Anda bisa mendirikan daftar pilihan menu. Resiko dan hambatan. Risiko dan hambatan yang mungkin saja terjadi pada usaha ini adalah yang pertama, persaingan pasar yang tentunya akan semakin ketat. Yang kedua, jenis hasil produksi yang tidak mampu bertahan lama, sehingga semua hasil produksi sebisa mungkin harus laku terjual. Yang ketiga, ekspektasi yang tidak realistis. Yang keempat, kepercayaan pelanggan. Situasi persaingan. Untuk situasi persaingan pada usaha ini cukup sulit karena sudah banyak sekali usaha seperti ini dengan lebih variatif, lebih diminati konsumen, lebih murah, namun masing-masing konsumen memiliki seller yang berbeda. Jika kita bisa merasakan rasa kualitas, banyak pesaing tidak jadi masalah. Sekian dan terima kasih. Saya Putra Agung Sudayu ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Kamal. Berikut adalah kesimpulan dan saran dari presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Kesimpulannya, usaha makanan ini adalah salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan untuk kedepannya. Sehingga peluang usaha ini sangatlah baik untuk kita tekuni dan kita kembangkan. Apalagi tergantung dari seberapa besar modal yang kita miliki. Sarannya untuk para pembaca, jangan pernah ragu untuk memulai usaha yang dari nol. Kalau kita telaten, bekerja keras, pantang menyerah,
semua akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.